Di video kali ini kita akan membahas array di C#. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan apa kegunaan dari array dulu ya. Jadi pertama saya akan membuat sebuah variabel dengan tipe data string yang bernama mahasiswa. Di sini saya akan menaruh sebuah nama mahasiswa. Ini kan. Lalu kita akan print di konsol kita apa yang ada di dalam variabel mahasiswa ini. Dan ketika kita run, hasilnya tentu saja can. Nah, bagaimana kalau saya ingin menaruh mahasiswa kedua di dalam variabel mahasiswa ini, ataupun ketiga, dan seterusnya. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan data string seperti ini ya. Caranya kita bisa menggunakan array. Jadi bagaimana sih cara membuat array? Nah, caranya mudah. Kita pertama menuliskan tipe datanya, lalu tanda kurung kotak seperti ini, lalu nama dari variabelnya. Di sini kita akan pakai yang sama, mahasiswa. Lalu di sini kita akan membuat array kosong ya. Jadi array kosong dulu. Kita gunakan keyword new di sini. Lalu string, nama tipe datanya lagi, lalu tanda kurung kotak lagi. Nah, di sini kita akan spesifikasikan ukuran dari array-nya. Contoh di sini kita akan buat untuk 4 mahasiswa saja. Jangan lupa titik koma. Di sini kita akan mengisi mahasiswa pertama. Nah, dalam pengisiannya ini karena kita buat untuk 4 mahasiswa, kita dapat 4 indeks juga, dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi indeks pertama itu mulai dari 0 ya. Ya, kita coba saja. Pertama, can, tentu saja. Lalu mahasiswa kedua, Mamat. Mahasiswa ketiga, Bayu. Dan terakhir mahasiswa keempat, Ayu. Kita coba akses mahasiswa pertama dengan menuliskan indeksnya seperti ini. Ini bisa. Dan kita dapat hasil can. Bagaimana dengan indeks kedua? Bayu. Indeks ketiga, Ayu. Dan indeks pertama kali ini, Mamat. Kita coba tambahkan satu lagi, mahasiswa 4. Apakah bisa? Kita tambahkan Maria saja. Nah, kita dapat error ya, unhandled exception, system.index out of range exception. Jadi nggak bisa karena indeksnya kita cuma buat 4 doang. Dari 0 sampai 3. Karena ukurannya ini 4, jadi indeksnya kita dapat 0, 1, 2, dan 3. Kecuali kalau kita buat ukuran array-nya jadi 5, seperti ini, baru bisa. Nah, Maria. Dan kalau misalnya kita ingin membuat array langsung dengan nilai-nilai ini, bisa nggak ya? Tentu saja bisa ya. Sebelumnya kita komen dulu ya ini, supaya tidak terbaca kodenya. Ini kita akan membuat array tapi dengan langsung memberikan nilainya ya. Tulis keyword string di sini. Tanda kurung kotak seperti ini, mahasiswa. Untuk nama variabelnya, lalu new string
tanda kurung kotak lagi. Nah, lalu kita pakai tanda kurung seperti ini. Kita spesifikasikan nama-namanya. Di sini kita gantilah Mamat depan, Bayu, Maria, Ayu, dan Ken. Jangan lupa titik koma ya. Kita coba. Oke. 0. Mamat. 1. Bayu. Bagaimana dengan indeks kedua? Maria. Indeks ketiga, Ayu. Dan indeks keempat, Ken. Dan ya, bisa ya. Ngomong-ngomong, ini kalian juga bisa kalau mau tambahkan kayak 5 untuk bilang bahwa ini 5 data gitu. Ini sama saja sih. Nah, Ken. Namun berbeda kalau misalnya kita membuat sebuah array kosong. Sini kita komen dulu. Tentu saja error ya. Nah, array creation must have array size or array initializer. Jadi harus kita spesifikasikan ukurannya seperti ini. Kalau misalnya masih kosong. Namun kalau misalnya seperti tadi sudah ada nilainya, opsional. Kita bisa spesifikasikan atau tidak. Dan ya, jadi seperti itulah array di C#.